Warung gado-gado itu berdiri di sudut gang sempit. Lampunya kuning dan sedikit remang saat malam. Di siang hari orang mengantre. Di sore hari orang berbisik. Namanya sudah jadi legenda kecil di lingkungan itu. Bukan karena interiornya, bukan karena piring porselennya yang rapuh, tetapi karena sambal kacang yang katanya bikin nagih. Nama pemiliknya sederhana, Pak Haji Arman. Wajahnya ramah, suaranya pelan, dan tangan-tangannya lihai meracik sambal sampai kental, harum, dan selalu pas. Dava pertama kali mendengar rumah makan itu dari Nina, temannya sejak kuliah. "Coba dong," kata Nina suatu sore sambil mengirim foto piring yang tampak menggoda. Potongan lontong, tauge, telur, irisan timun, dan hujan sambal kacang. Enak. Tapi Nina menunda katanya, lalu menambahkan dengan mata yang tiba-tiba serius. "Tapi banyak yang bilang sambalnya itu ada yang gak biasa." Desas-desasnya sederhana. Beberapa orang yang makan gado-gado di warung itu tiba-tiba sakit aneh setelahnya. Awalnya hanya demam berkepanjangan, lalu mimpi buruk yang sama, sampai ada yang kehilangan pekerjaan karena selalu kelelahan. Dan ada pula yang entah bagaimana berubah lebih pendiam, selalu menatap kosong. Ada pula yang bilang, barangkali setengah bercanda, sambal kacang itu diritualkan, ada pesugihan di dalamnya. Dava tidak percaya begitu saja, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa jijiknya. Malam itu, setelah kerja, Dava memutuskan mampir, jalan ke warung, tidak jauh dari kantornya. Ia berjalan pelan, sambil menahan rasa penasaran. Warung masih ramai, meja-meja kayu berjejer rapat, minyak dan aroma rempah melayang. Di belakang meja, Rina, anak perempuan Pak Haji, sibuk menyiram sambal di piring satu demi satu. Matanya tampak cekatan, wajahnya manis, namun ada sesuatu yang tak bisa Dava jelaskan. Ketika Rina menatap, ia seperti menimbang satu persatu orang yang datang. Dava duduk di pojok. Ia memesan satu porsi gado-gado dan segelas es teh. Sesekali ia memperhatikan piring tetangga. Orang-orang melahapnya dengan lahap. Ada yang mengunyah pelan, seperti mengecap sesuatu yang menyakitkan, sekaligus memuaskan. Di meja sebelah, sepasang suami istri berbisik, menukar pandang. Di meja Yujang, seorang ibu tua makan sambil sesekali mengusap dahi. "Pertama kali?" tanya Rina sambil meletakkan piring di depannya. Suaranya lembut seperti lantunan yang sudah terbiasa. "Ya," jawab Dava. Ia berusaha terlihat biasa. Di bawah piring, sambal itu berkilau, coklat keemasan, harum kacang yang dipanggang. Saat sendok menyentuh piring, ada cairan kental yang melekat, makin menggoda Dava mensisip. Rasa itu manis, gurih, ada sentuhan asam, dan sesuatu yang susah ditangkap. Perihal rasa yang membuatnya mengangguk pelan. Lidahnya tersenyum. Ia hampir lupa dengan bisik-bisik tadi, sampai suara Rina datang lagi. Hampir tak terdengar, "Hati-hati kalau sudah 2 kali makan di sini. Tidak semua bisa berhenti." Dava tersenyum kaku. Kata, "Siapa?" Rina memandang ke arah dapur, lalu menunduk. "Omongan tetangga," katanya. Jangan percaya terlalu banyak pada kata orang. Malam itu Dava pulang dengan perasaan hangat, perut kenyang, dan kepala yang penuh rasa kantuk. Ia tidak mengalami apa-apa sampai tidur. Namun semesta sering memulai kisahnya lewat hal kecil. Keesokan paginya, tetangga di rumah kontrakan Dava, Pak Giman, datang mengetuk pintu dengan muka pucat. "Kamu makan di warung itu juga?" tanyanya. Sebelum Dava sempat menjawab, Pak Giman terlihat lemah. Suaranya gemetar. Ia menceritakan bahwa semalam setelah makan gado-gado, ia demam tinggi. Tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi orang yang sama makan bersamanya, tapi wajah mereka seperti porselen retak. Ia melihat bayangan berulang di gelapnya mimpi. Sebuah sendok berisi sambal, dan di dalam sambal itu
seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan. Kisah itu hanya awal dari rantai yang mulai menggerogoti rasa aman Dava di kantor. Rekan-rekan juga mulai berbicara. Seorang guru bernama Bu Lili yang sehari sebelumnya makan di warung mendapat ruam di tangan. Seorang supir taksi yang tak pernah absen makan malam di sana kelihatan lesu selama 3 hari. Media sosial lokal penuh dengan komentar yang setengah bercanda, setengah takut. Ada yang bilang sambal itu bikin ketergantungan. Ada yang bilang tumbal. Kata tumbal membuat sesuatu di dada Dava mengeras. Ia bukan orang yang percaya pada hal supranatural mudah-mudahan. Tapi desas-desus itu memaksa logikanya berdiri di tepi jurang pilihan, menganggapnya hoax atau menyelidiki lebih jauh. Malam berikutnya Dava kembali. Kali ini ia duduk dekat dapur, pura-pura ingin menikmati suasana. Tapi matanya mencermati setiap gerakan. Dari sela-sela kayu, ia melihat ada ruang kecil di belakang dapur. Temboknya ditutup tirai tipis. Terkadang seorang laki-laki tua masuk ke ruang itu, membawa sesuatu dibalut kain. Dava memperhatikan. Laki-laki itu jarang bicara dan selalu menunduk. Sesudahnya, Rina keluar membawa porsi dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya, seolah menahan sesuatu. Sekali, saat Rina mengambil piring kotor, tangan Dava menyingkap kain meja secara tidak sengaja. Di sana, tergeletak sebentuk kertas kecil. Agak kusam kepala Dava mendesak untuk melihat. Ia cepat-cepat menyetel napasnya dan mengambil kertas itu saat Rina tidak melihat. Di kertas, ada simbol kecil yang dibuat dengan tinta hitam, seperti pola bunga yang melingkar. Tinta itu kering, dan ada sedikit bekas minyak kacang memenuhi sudut kertas. Dava menyimpannya di saku. Jantungnya berdetak cepat. Sejak itu mimpi-mimpi aneh mulai datang. Di malam hari, Dava bermimpi ia duduk di warung itu, tetapi kursi di sekelilingnya dipenuhi wajah-wajah yang tidak pernah ia kenal. Mereka makan tanpa suara, mata mereka kosong. Setiap kali ia mengangkat sendok, sambal di piring berubah menjadi cermin gelap yang memperlihatkan wajah sendiri. Tetapi wajahnya seperti meleleh, seperti kenangan yang dikikis hujan. Dalam mimpi, ada suara yang selalu berbisik, "Sudah makan, sudah bayar." Dava terbangun di pagi hari dengan rasa lelah yang aneh, seperti ia tidak pernah tidur. Ia menatap piring kecil yang masih ada di meja di pikiran. Garis-garis simbol itu terus berputar. Ia mencoba untuk meminta penjelasan pada Nina, tapi Nina hanya mengangkat bahu dan berkata, "Orang bilang itu usaha Pak Haji, supaya dagangannya laku. Ada yang mengorbankan sesuatu, biar rezeki terus datang." Kata-kata itu meluncur dingin, seperti es. Keesokan hari terjadi sesuatu yang tidak bisa Dava abaikan. Bu Lili yang semula hanya mendapat ruam, kini pingsan di rumahnya. Rumah dikelilingi tetangga yang ketakutan. Lalu seorang lagi supir taksi menghilang tanpa jejak selama 3 hari. Dan ketika kembali, ia tidak bisa bicara dengan jelas. Wajahnya hampa. Semua tanda itu saling berkaitan seperti simpul yang terikat erat. Dava merasa bersalah karena ia telah makan di sana 2 kali. Ada ketakutan sederhana namun menyusup. Apakah makan kedua kalinya itu sudah membuatnya terikat? Ia mulai mencari cara agar tidak menjadi salah satu dari mereka yang terikat. Ia membuka internet, membaca cerita-cerita lama tentang pesugihan dan tanda-tanda perdukunan. Ia menempelkan kertas simbol yang ia ambil di koleksinya, mencoba menelaah. Pola itu bukan sekadar hiasan, ada susunan huruf yang tak ia kenali. Suatu malam, ketika Dava tak tahan lagi dan memutuskan kembali ke warung untuk menghadapi kebenaran, ia menemukan warung dalam keadaan berbeda. Lampu redup, hanya beberapa pelanggan. Pak Haji tampak lebih tua dari yang ia ingat. Duduk sendiri, menyirami sesuatu di sebuah mangkuk kecil bukan sambal. Di sisi lain, laki-laki tua yang tadi tampak sering masuk ke ruang belakang, kini berdiri menungguinya. Rina melangkah pelan ke arah dapur. Wajahnya kosong, namun tangannya gemetar.
Dava mendekat. Kenapa semua ini? Suaranya terdengar kering. Pak Haji menatapnya pelan. Ia tersenyum tipis, seperti mengukur seseorang. Kamu selalu datang, katanya. Kamu ingin tahu apa rasa sukses? Dava menelan ludah. Apakah kalian melakukan sesuatu pada sambal? Pak Haji tidak langsung menjawab. Ia menatap piring di depannya, lalu menenggak secangkir teh. Rezeki itu seperti tanaman, katanya pelan. Kalau mau subur, harus ada yang diberi makan. Kata-kata itu menggantung. Dava merasakan udara menjadi berat. Di belakang, tirai ruang kecil bergerak, seperti ada orang yang mendekat. Rina, yang semula diam, menatap Dava lewat sudut mata, kemudian menunduk. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada Pak Haji. Pak Haji membuka kotak itu. Di dalamnya ada sesuatu yang dibungkus kain hitam. Sekilas Dava melihat sesuatu yang membuatnya nyaris muntah, bukan karena kotoran, tapi karena ada aura kepasrahan yang menempel. Ia menutup mata, membuka lagi, dan kemudian menjadi terang lagi. Apa yang ada di dalam kotak adalah sebatang lilin kecil dan beberapa helai rambut yang diikat. Dava merasa mual. Ia ingin berlari, melarikan diri dari bau kacang yang tiba-tiba berubah menjadi bau hangus. Suasana warung mendadak hening. Suara klaket piring seperti gong di telinganya. Pak Haji meneguk teh dan berkata, semua harus bayar. Ada bayar yang terlihat, ada yang tak terlihat. Rina berjalan ke arah Dava, menunduk sedalam mungkin. Maaf, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kami tak mau begini, tapi warung ini sudah lama dijaga. Ada aturan yang harus dijalankan. Dava ingin bertanya lebih banyak, namun sebuah bunyi dari luar memecah semua. Teriakan seorang pelanggan di meja belakang bangkit sambil memegangi dadanya. Semua orang panik. Lampu di warung berkedip, dan di dinding bayangan-bayangan seperti dicetak oleh api tampak menari. Dava meraih jaketnya, menatap keluar. Di lorong sempit yang mengarah ke jalan utama, banyak orang berkumpul. Ada korban lain. Ketika Dava menoleh ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Cermin kecil yang tergantung di sana memantulkan gambar dirinya. Tapi di pantulan itu, bibirnya terkulum senyum yang bukan miliknya. Senyum itu rapuh seperti cangkang telur. Tanpa pikir panjang lagi, Dava lari keluar. Udara malam menggigit, tetapi rasa dingin dari dalam jauh lebih tajam. Di luar, berita mulai menyebar. Seseorang pingsan, ada yang histeris, polisi wirawiri. Dava tidak menunggu lama. Ia pulang. Di rumah, ia menatap dinding kamar, dan untuk pertama kali sejak ia membawa pulang kertas simbol itu, ia merasakan sesuatu merayap di balik kulitnya, seperti udara yang mengikat lehernya. Pelan-pelan, ia mencoba menyalakan lampu, menyalakan televisi, membaca pesan, apapun untuk mengusir ketakutan. Namun, larut malam, suara di kepalanya tidak berhenti mengulang satu kalimat yang ia dengar di warung. Sudah makan, sudah bayar. Dava menutup mata, menekan kertas simbol itu di dadanya. Di luar, suara klakson mobil, musik malam, dan tawa sesaat dari orang yang belum tahu. Dalam hati, ada ketakutan baru yang tak bisa ia hapus. Rasa bahwa peristiwa ini bukan sekadar rumor atau kecelakaan. Ada harga yang lebih dalam, dan ia mungkin sudah menempatkan satu koinnya di akhir malam itu. Saat Dava terlelap dengan lampu kamar sedikit menyala, mimpi datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia berada di warung di meja depan. Sambal di piringnya tampak mengkilap. Seorang tangan panjang muncul dari bawah meja dan menepuk bahunya. Suara lembut di telinganya berkata, bukan menanyakan, tetapi mengabarkan, sudah waktunya. Dia terbangun dengan napas tersengal. Di antara selimut,
Ada bekas hangus samar yang menempel di bantal, seperti bekas asap. Dava menggosok matanya. Di meja kecil sebelah tempat tidurnya, kertas simbol yang dulu ia ambil terbuka. Garis-garis hitamnya seolah berdenyut pelan. Bab ini berakhir dengan satu hal. Di dalam saku baju yang ia gunakan malam itu, Dava menemukan seutas benang hitam halus yang tak ia kenal. Ia tidak ingat mendapatkannya. Di ujung benang itu ada simpul kecil seperti pengikat. Dava menggenggamnya, merasakan sesuatu seakan menyusup dari benang ke dalam tangannya, hangat dan sekaligus menakutkan. Di luar, warung gado-gado itu tetap menyalakan lampunya sampai larut. Antrian malam terus datang. Orang makan, tersenyum, lalu pulang membawa rasa nyaman. Dan jika desas-desus itu benar membayar sesuatu yang tidak terlihat, Dava menatap benang itu sampai pagi turun. Dan di sudut pikirannya yang paling jujur, ia tahu ini baru permulaan. Malam itu Dava tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara lirih yang berbisik dari kertas simbol di meja kecilnya. Kadang terdengar jelas, kadang samar seperti bisikan angin di telinga. Kalimatnya sederhana, berulang-ulang. Sudah makan, sudah bayar. Sudah makan, sudah bayar. Tubuhnya terasa berat dan keringat dingin membasahi punggung meski kipas angin berputar kencang. Ia tahu ada yang salah, tapi tak tahu apa. Kabar buruk pagi harinya. Sebelum berangkat kerja, Dava bertemu lagi dengan Nina. Wajah Nina pucat, matanya cekung. "Kamu makan gado-gado itu juga kan?" tanya Nina tiba-tiba tanpa basa-basi. Dava menelan ludah. "Iya." "Kenapa?" Nina menggenggam lengannya, bergetar. "Tolong berhenti. Jangan pernah makan di sana lagi." "Nina, apa yang kamu tahu sebenarnya?" desak Dava. Nina terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Dulu, sepupu aku pernah kerja di warung itu. Dia cuma sebentar, nggak sampai 3 minggu. Pulang-pulang, sakitnya aneh, kayak bukan sakit biasa. Dokter gak bisa jelasin. Malam sebelum dia meninggal, dia sempat bisik ke mamanya. Bau kacang itu nempel di napas orang, dan ada yang ikut pulang dari dapur." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Dava berdiri. Mimpi yang menjerat sejak malam itu. Mimpi-mimpi Dava semakin jelas. Ia selalu terjebak di warung yang sama, duduk di kursi kayu yang dingin. Di sekelilingnya, para pelanggan tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Wajah mereka retak, mata mereka kosong, dan setiap sendok sambal yang mereka angkat selalu meneteskan cairan pekat hitam yang paling menyeramkan. Di sudut warung, Dava melihat sebuah bayangan tinggi berdiri. Sosok itu tidak punya wajah, hanya gelap pekat, tapi dari tubuhnya meneteskan sesuatu yang mengalir ke cobek besar tempat sambal kacang ditumbuk. Saat terbangun, Dava selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Lampu menyala, tapi kegelapan di pojok ruangan tetap terasa hidup. Tanda di tubuh beberapa hari kemudian, Dava menyadari sesuatu di lengannya. Ada bekas goresan tipis berwarna merah, padahal ia tidak pernah terjatuh atau terkena benda tajam. Semakin hari, goresan itu bertambah banyak, seperti coretan kecil. Ia mencoba menutupi dengan jaket, tapi setiap malam, goresan itu semakin terasa perih. Seakan ada kuku halus yang menggores dari dalam kulit. Di satu malam, ketika ia benar-benar tidak tahan, Dava nekat menempelkan kertas simbol itu di atas bekas goresan. Hasilnya mengejutkan. Goresan itu justru berdenyut dan mengeluarkan bau kacang yang tajam. Dava terkejut, segera melemparkan kertas itu ke lantai. Saat itu juga, ia mendengar suara ketukan keras di pintu kamar kosnya. 3 kali. Dak, dak, duk. Tidak ada yang menjawab. Saat ia bertanya siapa,
Begitu ia membuka pintu, lorong kos sepi, tapi di lantai dekat pintu ada bungkusan kecil berisi segenggam kacang tanah mentah. Warung yang tak pernah sepi rasa penasaran bercampur takut membuat Dava kembali ke warung itu. Ia ingin mencari jawaban, meski bagian dirinya tahu itu berbahaya. Warung tetap ramai, seperti biasa. Orang-orang antre, wajah mereka biasa saja, tidak tampak sakit atau aneh. Seolah-olah rumor itu tidak pernah ada. Tapi mata Dava menangkap sesuatu. Ada beberapa pelanggan yang ia kenal dari mimpi. Wajah retak mereka di mimpi berbeda, tapi ekspresi kosongnya sama. Rina menyapanya dengan senyum tipis. "Kamu datang lagi." Suara itu terdengar seperti campuran lega dan cemas. "Kamu tahu aku gak bisa tidur kan?" tanya Dava. Rina terdiam, matanya menunduk ke cobek besar di depannya. Kalau sudah tercium, susah berhenti, jawabnya pelan. "Tercium apa?" desak Dava. Sebelum Rina sempat menjawab, Pak Haji muncul dari balik tirai dapur. Tatapannya tajam, senyumnya ramah, tapi dingin. "Nak, kamu jangan terlalu banyak tanya. Orang datang ke sini cuma untuk makan. Yang terlalu banyak ingin tahu, biasanya cepat kenyang." Kalimat itu membuat dada Dava sesak. Ia buru-buru pergi tanpa menyentuh makanannya. Malam ke-13 malam itu, Dava mengalami mimpi yang berbeda. Ia tidak berada di warung, melainkan di sebuah ruangan gelap dengan suara tumbukan cobek yang bergema. Dak, dak, duk. Dari kegelapan, muncul bayangan besar tanpa wajah. Ia membawa cobek penuh sambal kacang yang mendidih seperti lahar. Bayangan itu mendekat, dan dari balik kepalanya muncul banyak tangan yang panjang dan pucat, mencoba meraih Dava. "Sudah makan, sudah bayar," bisiknya. Dava terbangun dengan teriakan. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia meraba lehernya dan merasakan ada noda lengket di kulit. Saat ia melihat tangannya, cairan itu berwarna coklat pekat, mirip sambal kacang. Tapi saat ia menyalakan lampu, noda itu hilang begitu saja. Kesadaran pahit Dava semakin yakin bahwa ia sudah terikat dengan sesuatu dari warung itu. 2 kali makan mungkin sudah cukup untuk menjadikan dirinya bagian dari ritual yang ia sendiri tidak mengerti. Ia mencoba mencari cara untuk menghentikannya, membakar kertas simbol, membuang benang hitam, bahkan berdoa sepanjang malam. Tapi setiap usaha hanya memperburuk keadaan. Goresan di tubuh bertambah, bisikan semakin jelas, dan kacang tanah terus muncul, entah dari mana, di meja kurja, di kantong celana, bahkan di dalam sepatu. Nina menemuinya lagi suatu sore. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Kamu pernah mimpi tentang bayangan tinggi di dapur?" tanyanya pelan. Dava menatapnya, kaget. "Kamu?" Nina hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Kalau sudah sampai mimpi itu, artinya kita tinggal menghitung hari." Dava tidak menjawab. Ia menatap langit sore yang mulai gelap, merasakan dingin merayap ke tulangnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ia tahu warung gado-gado itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah pintu, dan ia sudah berdiri terlalu jauh di ambang pintu itu. Dava duduk di kamar, menatap keken cikang yang tiba-tiba muncul di atas meja. Jumlahnya 13 biji, disusun rapi, seolah ada yang sengaja menaruhnya. Di udara yang sunyi, terdengar suara tumbukan cobek sekali lagi. Dak, dak, duk. Dan kali ini, suara itu bukan datang dari mimpi. Malam itu, Dava duduk kaku di depan meja. 13 butir kacang yang ia temukan masih tersusun rapi, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menaruhnya dengan sengaja. Ia mencoba menyapu kekeng-kekeng itu ke lantai. Namun, setiap kali ia buang. Beberapa menit kemudian, kacang itu kembali muncul di tempat semula. Hawa kamar kosnya
semakin dingin. Lampu menyala terang, tapi sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang sengaja bersembunyi di sana. Dava berusaha menenangkan diri dengan memutar musik dari ponsel, tapi suara tumbukan cobek tetap terdengar, pelan namun berirama. Dak, duk, bayangan yang mengintai menjelang tengah malam. Dava merasa matanya berat. Ia akhirnya terlelap, namun kembali terjebak dalam mimpi. Kali ini ia tidak berada di warung, melainkan di sebuah jalan sempit yang sangat gelap. Di ujung jalan ada warung gedo-gedo yang lampunya berkedip-kedip. Ia melangkah pelan, dan setiap langkah membuat suara cobek semakin keras. Dari dalam warung tampak sosok Rina berdiri dengan wajah pucat. Tangannya berlumuran sambal kacang, dan ia mengulurkan tangan itu ke arah Dava. Kalau sudah 13, tidak ada jalan kembali, bisiknya lirih. Dava ingin lari, tapi kakinya seperti ditahan. Dari dalam warung muncul sosok tinggi tanpa wajah, membawa cobek besar yang berisi cairan kental berwarna coklat kehitaman. Sosok itu mendekat dengan gerakan lambat, dan setiap tetes cairan yang jatuh ke tanah berubah menjadi tenggen-tenggen kecil yang mencoba meraih kaki Dava. Ia berteriak kencang, lalu terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di samping kasurnya, 13 kacang itu kini tersusun melingkar, membentuk simbol yang sama dengan kertas kusam yang pernah ia temukan di warung. Pertemuan dengan lelaki misterius. Keesokan harinya, Dava mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi sebuah warung kopi tua di dekat pasar, tempat orang-orang tua biasa berkumpul. Ia menanyakan tentang warung gado-gedo Pak Haji. Seorang lelaki tua berambut putih menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah makan di sana?" "Ya." Dava terdiam, lalu mengangguk. Lelaki itu menarik napas panjang. Warung itu bukan baru. Sebelum jadi warung gado-gado, tempat itu pernah dipakai seorang dukun. Konon, ia membuat perjanjian agar dagangannya selalu ramai. Tapi syaratnya, setiap 13 orang yang makan, satu harus jadi tumbal. Dan tumbalnya bukan sekadar hilang. Mereka diikat, disedot perlahan, sampai hanya tersisa bayangan. Dava merasa darahnya berhenti mengalir. Jadi, 13 kacang itu tanda kamu sudah terhitung. Lelaki tua itu menunduk. Kalau kamu tidak segera mencari cara melepaskan diri, sebentar lagi giliranmu. Ketakutan yang makin nyata malam itu, gang kos Dava mendadak lebih sepi. Angin bertiup kencang, membuat pintu kamarnya bergetar. Saat ia mencoba tidur, suara cobek kembali terdengar. Kali ini sangat jelas, seolah-olah ada di bawah kasurnya. "Duk!" "Dak, dak." Pelan-pelan, bau kacang goreng memenuhi kamarnya. Padahal ia tidak memasak. Dava bangkit, menyalakan lampu, dan hampir terjatuh. Di meja belajarnya, kini ada sepiring gado-gado, lengkap dengan sambalnya. Uap panas masih mengepul, seolah baru saja disajikan. Ia gemetar, mencoba tidak mendekat. Tapi tiba-tiba, piring itu bergeser sedikit, seakan ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Dari arah pintu, terdengar suara perempuan berbisik, "Makanlah supaya selesai." Dava tahu suara itu, suara Rina. Rina yang tersiksa keesokan harinya. Dava nekat kembali ke warung. Ia ingin menuntut jawaban langsung dari Rina. Saat tiba, warung sedang ramai, tapi mata Dava langsung menangkap Rina yang berdiri di belakang meja. Wajahnya semakin pucat. Ketika ada kesempatan, Dava mendekat. Apa maksud semua ini? Kenapa 13 kacang itu selalu muncul di kamarku? Rina menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Kamu seharusnya tidak kembali setelah pertama kali makan. Sekarang, kamu sudah terikat. 13 kacang itu adalah hitungan. Kalau sudah lengkap, satu jiwa harus pergi
Pergi kemana? Tanya Dava dengan suara gemetar. Rena menandok. Bukan kemana-mana, tapi jadi milik sesuatu yang menjaga warung ini. Pak Haji tiba-tiba muncul dari dapur. Tatapannya tajam. Rina, jangan banyak bicara. Rina menunduk dalam. Tidak berani menatap Dava lagi. Dava segera pergi dengan dada sesak. Namun sebelum ia keluar warung, ia sempat melihat sesuatu. Di sudut dapur, bayangan tinggi tanpa wajah itu berdiri, tidak bergerak, hanya menatapnya. Malam yang menggila malam ke-13, setelah pertama kali ia makan. Teror mencapai puncaknya. Jam menunjukkan pukul 12:05. Dava terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong kosnya. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Duk, dak, dak. 3 ketukan keras terdengar lagi. Dava menahan napas, berharap itu hanya tetangganya. Tapi tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Dari celah pintu, muncul bayangan tinggi tanpa wajah, membawa cobek besar. Dava terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu masuk perlahan, dan di belakangnya, 13 kacang tanah berjatuhan ke lantai, bergulir ke arah Dava, hingga berhenti tepat di kakinya. Suara berat menggema di ruangan, membuat telinga Dava bergetar. Sudah makan, sudah bayar. Bayangan itu mengangkat cobek tinggi-tinggi, dan dari dalamnya mengalir sambal kacang panas yang menetes ke lantai, membentuk simbol sama persis dengan kertas yang pernah ia temukan. Dava menjerit, tapi suaranya lenyap di telan gelap. Dava terbangun lagi, atau mungkin masih dimimpi dengan tubuh kaku, dan simbol 13 kacang itu kini terukir jelas di lengannya, seolah dibakar dari dalam kulit. Tubuh Dava gemetar saat ia melihat simbol 13 itu. Kini banner-banner terukir di lengannya. Kulitnya merah kehitaman, seperti bekas bakaran, dan rasa perihnya membuat ia sulit bernapas. Ia mencoba mengusapnya dengan air, sabun, bahkan alkohol. Tapi simbol itu tidak memudar. Malah, setiap kali ia menyentuhnya, ia mendengar gema samar di kepalanya. Sudah makan, sudah payah. Dava mulai menyadari satu hal. Ia tidak lagi hanya dihantui oleh mimpi. Ritual itu kini sudah menempel di dirinya. Bisikan dari cermin pagi harinya. Dava berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia ingin memastikan wajahnya masih normal, tidak berubah seperti pelanggan-pelanggan aneh yang pernah ia lihat di warung. Sekilas, wajahnya memang sama. Namun saat ia berkedip, pantulan di cermin tidak ikut berkedip. Dava mundur ketakutan. Pantulannya tersenyum lebar. Padahal, ia sendiri tidak. Senyum itu rapuh, aneh, seolah bibirnya dipaksa menekuk ke atas. Pantulan itu kemudian berbisik, meski bibirnya hampir tidak bergerak. Kalau kau tidak ingin jadi tumbal, carilah jalan di balik dapur. Sesaat setelah itu, pantulan kembali normal. Dava terengah-engah, hampir tidak percaya pada apa yang baru ia dengar. Namun satu hal jelas, kuncinya ada di dapur warung gado-gado itu. Pencarian jawaban hari itu juga. Dava menemui Nina. Ia menceritakan semua yang ia alami, simbol di lengan, 13 kacang, sampai bisikan dari cermin. Nina tampak ketakutan, tapi juga seolah sudah menduganya. Sepupu aku dulu juga bilang hal yang sama sebelum meninggal. Dia bilang, di balik dapur ada ruang kecil yang tidak boleh dimasuki pelanggan. Katanya, di sana ada sesuatu, semacam penjaga yang diberi makan lewat sambal itu. Kalau begitu aku harus ke sana, ucap Dava. Mantap. Meski suara gemetarnya jelas, Nina memegang lengannya. Kamu, Hila, itu sama saja bunuh diri. Kalau aku diam saja, aku tetap akan mati. Lebih baik aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nina hanya bisa menunduk.
Ada air mata yang hampir jatuh dari matanya, tapi ia tidak menahan Dava. Kembali ke warung malamnya, Dava kembali ke warung. Kali ini ia tidak duduk di meja, tapi sengaja menunggu sampai warung mulai sepi. Perlahan, satu demi satu pelanggan pulang, hingga hanya tersisa 2 orang yang makan di pojok. Rina sibuk membereskan piring, sementara Pak Haji masuk ke dapur. Dengan hati-hati, Dava menyelinap ke arah dapur, menunggu sampai Rina membelakanginya. Ia membuka tirai tipis itu dan masuk ke dalam. Ruangan dapur ternyata lebih luas daripada yang ia bayangkan. Bau sambal kacang sangat menyengat, bercampur dengan aroma kemenyan. Di tengah ruangan, ada sebuah cobek raksasa yang tidak pernah terlihat dari luar. Sambal kacang di dalamnya berwarna lebih gelap, hampir hitam, dan di permukaannya tampak gelembang-gelembang seperti mendidih. Di samping cobek ada meja kecil dengan lilin-lilin yang menyala redup. Di atas meja tersusun benda-benda aneh, potongan rambut, kuku, bahkan potret orang-orang yang sepertinya pelanggan. Dava mendekat, jantungnya berdetak kencang. Ia melihat salah satu foto dan hampir terjatuh. Itu adalah fotonya sendiri saat ia pertama kali makan di warung dengan wajah tersenyum. Foto itu ditancapkan dengan jarum kecil, persis di tengah simbol yang sama seperti di lengannya. Penjaga dapur suara berderak membuat Dava menoleh. Tirai di sudut dapur bergerak, lalu terbuka perlahan. Dari dalam muncul sosok tinggi tanpa wajah, sama seperti dalam mimpi. Tubuhnya kurus, lebih mirip bayangan daripada manusia, dan kedua tangannya panjang dengan jari-jari runcing. Sosok itu berjalan pelan, mendekati cobek raksasa, lalu mencelupkan tangannya ke dalam sambal. Cairan kental itu menetes dari jarinya, jatuh ke lantai, dan berubah menjadi berkak-berkak hitam yang merayap seperti serangga. Dava mundur, menahan teriakan, tapi langkahnya menginjak sesuatu foto dirinya tadi. Jarum kecil itu patah, dan sambal dicobek mendadak bergolak. Sosok itu menoleh ke arahnya. Meski tanpa wajah, Dava bisa merasakan tatapannya langsung menusuk ke dadanya. Sudah makan, sudah bayar. Suara itu bergema, bukan hanya di telinga, tapi juga di dalam kepala Dava. Rahasia Rina. Tiba-tiba seseorang menarik Dava keluar dari dapur. Itu Rina. Wajahnya pucat dan panik. Ia menutup mulut Dava agar tidak berteriak. Mereka berlari ke gang belakang warung, menjauh dari dapur. "Kamu gila, kenapa masuk ke sana?" bentak Rina dengan suara bergetar. "Aku harus tahu, aku sudah jadi bagian dari ini semua kan?" balas Dava dengan napas terengah. Rina terdiam, lalu mengangguk pelan. "Ya, sejak pertama kali kamu makan di sini, kamu sudah masuk dalam hitungan. Setiap 13 orang, 1 harus jadi tumbal. Itu syarat pesugihan ayahku. Aku tidak bisa melawan. Aku juga terikat." Mata Rina basah, suaranya hampir pecah. "Kalau aku coba kabur, aku akan jadi tumbal pengganti. Karena itu aku tetap di sini, melayani. Meski aku benci, kamu harus pergi sebelum hitungan selesai." "Hitungan itu sudah selesai, Rina." Dava menunjukkan lengannya. "Lihat, simbol ini sudah muncul." Rina menutup mulutnya dengan tangan, menangis. "Kalau begitu, waktumu sebentar lagi." Akhir malam yang menggongken, tiba-tiba suara cobek terdengar lagi dari dalam dapur. Keras dan berulang. Dak, duk. Lampu warung berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dari arah pintu belakang muncul bayangan hitam itu, bergerak cepat seperti asap. Dava dan Rina menjerit bersamaan. Mereka berlari ke gang sempit, tapi suara bayangan itu terus mengikuti. Semakin dekat, udara terasa berat. Langkah kaki mereka seperti menapak di lumpur. Saat hampir mencapai jalan besar, tiba-tiba Rina berhenti. Ia menatap Dava dengan wajah putus asa. "Lari, tinggalkan aku." "Apa?"
Maksudmu, kalau kita berdua lari, dia akan memilih salah satu. Tapi kalau aku tinggal, mungkin kamu masih punya kesempatan. Sebelum Dava sempat menahan, Rina mendorongnya ke arah jalan besar. Dari pelokong, bayangan itu melingkupi tubuh Rina, menelannya seperti asap pekat. Jeritan Rina menggema, lalu lenyap. Dava terjatuh di jalan besar. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak beraturan. Saat ia menoleh ke belakang, warung itu tampak normal kembali. Lampunya terang, orang-orang makan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di telinga Dava, suara itu masih bergema. Sudah makan, sudah bayar. Satu sudah dibayar. Dava menatap lengannya. Simbol di kulitnya perlahan memudar, tapi rasa bersalah yang menghantui justru semakin kuat. Ia tahu satu hal, kutukan itu belum selesai. Ya, mungkin selamat malam ini, tapi bayangan sambal terlarang itu akan terus memburunya. Dan entah kenapa, ia merasa Rina masih belum benar-benar hilang, hanya berpindah ke sisi lain dari perjanjian itu. Malam itu Dava tidak bisa tidur. Meski tubuhnya sangat lelah, matanya terus terjaga. Pikirannya penuh dengan bayangan Rina yang menjerit saat tubuhnya ditelan sosok hitam di dapur warung gado-gado itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara-suara aneh. Ada suara cobek yang ditumbuk perlahan. Duk, dak. Lalu terdengar suara Rina, samar namun jelas. Dava, tolong aku masih di sini. Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Mimpi yang bukan sekadar mimpi sekitar. Pukul 2 dini hari, Dava akhirnya tertidur. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di dapur warung, tepat di depan cobek raksasa itu. Sambalnya bergolak, warnanya hitam pekat, bercampur merah tua, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kurus, seperti ranting pohon. Di antara tangan-tangan itu, wajah Rina muncul. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata, mulutnya berulang kali memanggil, Dava, keluarkan aku. Dava mencoba meraih tangannya, tapi sambal itu terasa kental, seperti lumpur yang menarik tubuh Rina semakin dalam. Semakin keras ia mencoba, semakin jauh Rina tenggelam. Tiba-tiba suara berat bergema dari balik cobek. Yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan, kecuali ada pengganti. Dava terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Nafasnya memburu, tapi ia sadar satu hal. Rina tidak benar-benar mati. Ia hanya terjebak di dalam perjanjian pesugihan itu. Berita aneh dari warga keesokan paginya. Dava memberanikan diri keluar rumah. Ia mendengar bisik-bisik warga di sekitar warung gado-gado itu. Katanya, Rina sudah beberapa hari tidak terlihat, dan orang-orang mengira ia kabur keluar kota. Namun ada hal lain yang membuat Dava semakin gelisah. Beberapa pelanggan yang makan gado-gado malam itu dilaporkan jatuh sakit. Gejalanya sama, badan panas, batuk darah, tubuh lemah tak berdaya. Semuanya terjadi dalam waktu singkat, hanya sehari setelah makan. Aneh ya, kok banyak yang sakit barengan? Bisik salah satu ibu-ibu di warung kopi. Sudah biasa, warung itu memang begitu. Yang kuat, rezekinya selamat. Yang 5, ya habis sudah. Dava merinding mendengarnya. J.D. Bennett. Warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi perangkap yang mengambil nyawa perlahan. Bisikan dari lengan saat ia hendak pulang. Simbol di lengannya kembali muncul samar-samar. Kali ini bukan hanya terasa perih, tapi juga berdenyut, seperti detak jantung kedua. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih, kau bisa menukar satu jiwa dengan satu jiwa. Dava Tedium. Suara itu jelas berasal dari kutukan di lengannya. Ia sadar
Satu-satunya cara menyelamatkan Rina adalah dengan mencari pengganti tumbal. Tapi siapa yang harus ia korbankan? Pertemuan dengan Pak Haji sore harinya, Daffa memberanikan diri kembali ke warung. Ia tidak makan, hanya duduk di kursi pojok sambil memperhatikan. Pak Haji, pemilik warung, menghampirinya dengan senyum ramah seperti biasa. "Tampaknya kamu sering mampir belakangan ini, nak," ucapnya. Daffa menelan ludah. "Saya ingin bertanya, Pak, tentang Rina." Senyum Pak Haji perlahan memudar. Matanya menatap tajam, seolah bisa membaca isi kepala Daffa. "Ada hal-hal yang tidak perlu kamu cari tahu terlalu jauh. Kalau terlalu dalam, kamu sendiri yang bisa hilang." Daffa menggertakkan giginya. "Kalau saya ingin menebusnya, apakah bisa?" Pak Haji diam cukup lama, lalu tertawa kecil. "Kau sudah mendengar bisikannya. Memang ada jalan, tapi itu berarti kau harus membawa tumbal pengganti. Dan ingat, yang diambil bukan sembarang nyawa. Harus orang yang benar-benar makan sambal ini dengan rela." Daffa merasa darahnya mendidih. Jadi benar, Pak Haji bukan sekadar pedagang biasa. Ia adalah penjaga perjanjian itu. Dilema menghantui malam itu. Daffa pulang dengan pikiran berkecamuk. Suara Rina terus memanggilnya. Jeritan dari balik cobek membuatnya hampir gila. Ia tahu cara menyelamatkan Rina, tapi syaratnya mengerikan. Ia harus menyerahkan orang lain untuk jadi tumbal. Ia sempat berpikir tentang orang-orang yang pernah menyakitinya, atau orang asing yang tidak ia kenal. Namun setiap kali bayangan itu muncul, hatinya digelayuti rasa bersalah. Bagaimana mungkin ia bisa hidup tenang setelah mengorbankan nyawa orang lain? Tapi kalau ia tidak melakukan apa-apa, Rina akan selamanya terjebak. Mungkin lebih menderita daripada mati. Malam yang tidak wajar saat Daffa termenung di kamarnya. Tiba-tiba ia mendengar suara sendok dan piring beradu dari dapurnya sendiri. Padahal ia tinggal sendirian. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat, dan benar saja di meja dapurnya ada sepiring gado-gado. Sambalnya hitam pekat, mengepul asap tipis seperti bara di atasnya. Ada suara lirih yang keluar langsung dari sambal itu. "Bawa satu jiwa, atau biarkan dia merana." Daffa terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia sadar waktu tidak banyak. Pilihan harus segera dibuat. Malam itu Daffa hanya bisa terduduk di kursi, menatap piring gado-gado yang entah bagaimana muncul di dapurnya sendiri. Ia merasa seperti dipaksa untuk memilih antara dua neraka, mengorbankan orang lain, atau membiarkan Rina tersiksa di balik cobek selamanya. Di luar, angin malam bertiup kencang. Suara dak, seperti cobek yang ditumbuk terus bergema, seakan mengingatkan Daffa bahwa waktu hampir habis. Dan di sela-sela suara itu terdengar kembali jeritan Rina. "Daffa, jangan biarkan aku di sini. Tolong aku." Daffa duduk di kamarnya dengan wajah pucat. Piring gado-gado yang tiba-tiba muncul di meja dapur masih terbayang jelas di kepalanya. Sambalnya yang hitam pekat seolah memanggil-manggilnya, seperti mulut menganga yang menunggu umpan. Suara itu terus terngiang di telinganya. "Bawa satu jiwa, atau biarkan dia merana." Daffa menggenggam kepalanya. Hampir gila dibuatnya. Ia tahu bahwa suara itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah bagian dari kutukan yang kini melekat padanya. Kehadiran Rina di malam hari malam berikutnya. Saat ia terbaring di tempat tidur, Daffa mendengar suara langkah pelan di ruang tamunya. Ia menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Perlahan ia bangkit, membuka pintu kamar, dan mendapati sosok yang membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Rina berdiri di ruang tamunya, rambutnya kusut, wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata, dan tubuhnya terlihat basah seperti baru keluar dari kubangan. "Daffa," suaranya lirih, serak, penuh derita. "Kenapa kau diam saja? Aku tidak kuat lagi." Daffa menahan tangisnya. "Aku tidak bisa mengorbankan orang lain, Rina.
Aku tidak sanggup. Rina mendekat. Matanya penuh air mata, tapi wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan. Kulitnya retak-retok seperti tanah kering, dan dari celah itu keluar cairan hitam. Kalau begitu, aku akan membusuk di sini, dan kau akan ikut bersamaku. Tiba-tiba tubuh Rina mencair, jadi kabut hitam dan hilang. Ruangan kembali sepi, tapi aroma sambal gosong menyengat menusuk hidung Dava. Ia terjatuh ke lantai, gemetar. Bisikan jalan keluar esok paginya, simbol di lengan Dava, kembali berdenyut. Kali ini suaranya lebih jelas, seperti orang yang berdiri tepat di belakang telinganya. Tidak ada yang benar-benar bersih. Dava, semua orang punya dosa. Kau hanya perlu memilih satu. Satu orang berdosa untuk satu nyawa yang berharga bagimu. Dava menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di kepalanya. Kata-kata itu membuat pikirannya kacau. Orang berdosa, gumamnya pelan. Ia mulai teringat pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa tetangganya yang sering mencuri listrik. Seorang pemuda di kampung sebelah yang terkenal suka berjudi. Bahkan, ia sempat terpikir tentang seorang bos tempatnya kerja paruh waktu yang selalu menindas karyawan. Apakah salah kalau ia mengorbankan seseorang yang memang sudah jahat? Tapi semakin lama ia memikirkan, semakin terasa bahwa semua itu hanyalah jebakan. Tidak ada yang bisa benar-benar ia nilai seadil itu. Bayangan di jalan siang itu, Dava keluar rumah. Ia berjalan menyusuri pasar, mencoba menenangkan pikirannya dengan melihat keramaian. Namun justru di keramaian itu, ia melihat bayangan-bayangan aneh setiap kali seseorang lewat di depannya. Dava melihat sekilas wajah mereka berubah. Ada yang wajahnya pucat dengan mata kosong. Ada yang bibirnya menghitam seakan pernah mencicipi sambal terkutuk. Di antara mereka, Dava melihat sosok yang membuatnya berhenti melangkah. Itu adalah seorang pria tua yang dulu pernah ia lihat makan di warung gado-gado. Pria itu berjalan dengan tertatih, matanya kosong, dan di lehernya ada bekas simbol samar yang mirip dengan tanda di lengan Dava. Pria itu menatapnya sebentar, lalu berbisik pelan sebelum menghilang dalam kerumunan. Giliranku sudah lewat, kini giliranmu. Dava gemetar hebat. Ia semakin yakin bahwa semua korban warung itu masih bergentayangan, tidak benar-benar pergi. Malam di jembatan malam harinya, Dava mencoba menjauh dari rumah. Ia berjalan ke arah jembatan tua di pinggir kampung, tempat biasanya anak-anak nongkrong. Angin malam berhembus dingin, dan di bawah jembatan, aliran sungai terdengar deras. Di sanalah ia kembali melihat Rina. Kali ini sosoknya lebih jelas, tidak seperti kabut. Ia berdiri di ujung jembatan, tubuhnya terlihat lemah, matanya memohon. Dava, aku tidak punya banyak waktu. Kalau kau tidak segera bertindak, aku akan terjebak selamanya. Tolonglah aku. Air mata Dava jatuh. Aku tidak bisa membunuh orang lain. Rina, aku tidak sanggup jadi pembawa dosa itu. Rina main dekat. Wajahnya berubah antara manusia normal dan sosok mengerikan yang retik-retak, penuh cairan hitam. Kalau begitu, kau sendiri yang harus masuk menggantikanku. Perkataannya membuat Dava membeku. Apa maksudmu? Kalau kau rela jadi tumbal, aku bisa keluar. Hanya satu yang bisa bebas. Pilih aku atau dirimu sendiri. Angin malam semakin kencang. Jembatan tua itu berderit, seolah ikut mendengar percakapan mereka. Dava menatap mata Rina, mata yang penuh harap sekaligus ketakutan. Hatinya tercabik-cabik. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Rina yang tidak bersalah. Tapi di sisi lain, ia sadar kalau itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Di kejauhan, suara cobek yang ditumbuk terdengar lagi. Duk, dak. Setiap dentumannya seperti menghitung mundur waktu yang tersisa. Dava berdiri di atas jembatan, tubuhnya gemetar. Pilihan kini semakin sempit.
menyerahkan orang lain, mengorbankan dirinya, atau membiarkan Rina membusuk dalam kutukan selamanya. Malam itu, Daffa menatap gelapnya sungai di bawah jembatan dan berbisik pada dirinya sendiri. Haruskah aku memilih? Ataukah semua ini hanya jebakan agar aku ikut masuk? Malam di jembatan itu meninggalkan luka mendalam di hati Daffa Katikota. Rina terus terngiang di kepalanya. Kalau kau rela jadi tumbal, aku bisa keluar. Sejak saat itu, setiap langkah Daffa seolah dibayangi dua pilihan yang sama-sama menakutkan, mengorbankan orang lain atau dirinya sendiri. Suara dari dalam rumah beberapa hari setelah kejadian itu, Daffa memilih berdiam di rumah. Ia jarang keluar, bahkan untuk membeli makanan. Namun justru saat ia bersembunyi, kengerian semakin dekat. Malam itu, saat ia menutup pintu kamar, terdengar suara cobek dari dapurnya sendiri. Dak, dak, dak. Suara itu makin lama makin keras, hingga seperti dihantam palu baja. Daffa memberanikan diri mengintip, dan di meja dapurnya kembali ada sepiring gado-gado. Kali ini sambalnya tidak hanya hitam, tapi berdenyut seperti jantung hidup. Di atas sambal itu muncul wajah Rina. Samar-samar, matanya kosong, bibirnya bergetar, memanggil Daffa. Waktunya hampir habis. Daffa menutup mata, menahan teriakannya. Tapi saat ia membuka mata lagi, piring itu sudah hilang. Yang tersisa hanya aroma kemenyan, bercampur bau kacang gosong yang menusuk hidung. Bisikan orang-orang mati keesokan harinya. Daffa akhirnya keluar. Ia berjalan menyusuri gang menuju pasar, berharap keramaian bisa membuat pikirannya tenang. Tapi justru semakin banyak keanehan yang ia lihat. Di antara kerumunan orang, wajah-wajah samar menghampirinya. Mereka adalah orang-orang yang dulu ia lihat makan di warung gado-gado. Beberapa tampak pucat dengan mata kosong. Ada yang wajahnya retak seperti tanah kering. Dan ada yang tubuhnya penuh bekas luka hitam. Mereka berbisik pelan. Hampir bersamaan, giliranku sudah dibayar. Sekarang giliranmu. Daffa menutup telinga, berlari. Tapi bisikan itu terus mengikuti sampai ke dalam kepalanya. Pertemuan dengan Pak Haji sore itu. Tanpa sadar, langkah Daffa membawanya kembali ke warung. Warung masih ramai. Orang-orang makan lahap tanpa menyadari apa yang sebenarnya mereka telan. Bau sambal kacang itu kini membuat Daffa ingin muntah. Pak Haji muncul dari balik dapur. Senyumnya hangat seperti biasa, seolah tidak ada rahasia gelap di balik sambal yang ia hidangkan. "Nak Daffa, kau kembali," ucapnya tenang. Daffa menatapnya dengan mata merah. "Aku tahu semuanya. Rina, orang-orang itu, semua terjebak karena warung ini." Pak Haji tidak terlihat marah. Ia malah terkekeh. "Pelan, kalau kau sudah tahu, seharusnya kau juga tahu jalan keluarnya. Dunia ini penuh perjanjian, nak. Kau hanya harus menepati bagianmu. Aku tidak mau jadi pembunuh," bentak Daffa. Pak Haji mendekat. Suaranya dingin dan dalam. "Kau salah paham. Bukan kau yang membunuh. Mereka sendiri yang memilih makan di sini. Kau hanya perlu mengarahkan satu jiwa untuk satu jiwa. Bukankah itu adil?" Daffa terdiam. Kata-kata itu seperti racun. Benaknya kacau. Setengah percaya, setengah ingin muntah mendengarnya. Bayangan Rina malam harinya. Saat Daffa mencoba tidur, Rina kembali muncul di kamarnya. Kali ini lebih jelas. Seperti manusia nyata. Rambutnya masih kusut. Wajahnya pucat. Tapi ia tampak lebih tenang. "Daffa," bisiknya, "duduk di tepi ranjang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Hitungan terakhir sudah dekat. Jika kau tidak memilih, kau akan ikut terseret bersamaku." Air mata Daffa jatuh. "Kenapa harus aku, Ren? Kenapa aku yang dipaksa memilih?" Rena menandok. Suaranya nyaris tak terdengar.
Karena kau yang dipilih sambal itu, aku hanyalah bagian dari perjanjian ayahku. Kalau kau tidak melakukan sesuatu, kita berdua akan hilang. Dava menatapnya. Hatinya hancur. Ia ingin memeluk Rina, tapi setiap kali ia mendekat, tubuh Rina terasa dingin seperti kabut. Jalan Jellyfari hari berikutnya, Dava semakin tersiksa. Suara cobek terus terdengar. Simbol di lengannya semakin sakit. Orang-orang di sekitarnya terlihat samar dengan wajah-wajah kosong, seolah menawarkan diri untuk jadi tumbal. Hingga suatu malam, simbol di lengannya menyala merah, dan suara berat kembali bergema. Waktu habis, pilih sekarang, dirimu atau orang lain. Dava terhuyung, tubuhnya seperti dipaksa berdiri. Pandangannya gelap, tapi kakinya melangkah sendiri menuju jalan besar. Ia merasa dikendalikan, didorong menuju keputusan yang tidak bisa ia hindari. Di ujung jalan, Dava melihat banyak orang masih lalu lalang. Ada seorang lelaki yang ia kenal sebagai preman kampung. Ada seorang pedagang licik yang sering menipu pembeli. Ada juga seorang ibu yang tampak polos sedang membeli sayur. Semuanya menatap Dava dengan mata kosong. Dalam pandangan kabur itu, ia seolah bisa melihat angka-angka di atas kepala mereka, angka yang menandakan siapa yang akan dipilih. Jantung Dava berdetak kencang. Pilihan sudah di depan mata. Ia bisa menyerahkan satu orang, atau ia sendiri yang akan ditelan sambal itu bersama Rina. Dan di telinganya, suara Rina terdengar lagi. Kali ini dengan nada penuh putus asa. Dava, tolong aku, jangan biarkan aku hilang selamanya. Angin malam berhembus, dan suara cobek yang ditumbuk semakin keras. Tak, tak, duk, hitungan terakhir sudah tiba.